Sumut ya? Seperti apa sih kemarin pemeriksaannya? Kemarin polisinya baik, terus begitu penyidiknya juga baik, orangnya ternyata di Medan ramah-ramah ya. Gue kira, tadinya gue sempat berpikir, kan gue kan baru pertama kali ke Medan tuh. Gue pertama kali ke Medan. Gue kira semua orang Medan tuh tadinya gue pikir tuh yang suka marah-marah kayak Bang Rasman. Ternyata enggak, ternyata di Medan tuh orangnya baik-baik, ramah-ramah, terus begitu sopan juga, semuanya friendly. Terus udah gitu untuk Pak Polisinya, kepada Pak Kepolisian Polda Sumut, aku Denis Karesta mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena di sana di bukan dilayani dong, disambut ya, bukan disambut juga sih apa ya, diterima dengan baik, kooperatif, terus penyidiknya juga baik gitu. Berapa pertanyaan Kak kemarin? Banyak ya, berapa ya, belasan ya, lupa gua. Artinya itu seputar apa tuh? Iya. Seputar ujaran kebencian, kata Bang Rasman. Gue bingung sih, Bang Rasman bilang gue melakukan ujaran kebencian. Benci aja kagak, gimana gue bisa melakukan ujaran kebencian ya? Kalau gue kan bukan lebih kebenci ya, tapi kalau gue tuh hatinya lebih ke agak jijik gitu ya. Beda dong. Benci sama jijik beda. Jijik lah dia suka ngeliatin wanita. Iya, kalau ujaran kebencian nggak mungkin, kan soalnya gue nggak benci. Gitu. Gimana bisa melakukan ujaran kebencian kalau benci aja kagak, tapi kalau jijik iya. Gitu. Bebas kok nama perasaan orang. Kalau kata Mama Neti curiga boleh dong. Kak kemarin didampingi siapa Kak saat ke Polda Sumut? Ada teman aku, ada pengacara satu buat nanya-nanya. Kak ada sempat ketakutan nggak sih Kak waktu ditanya-tanya di Polda Sumut, apa semua enjoy aja di sana? Enjoy aja. Nggak, saya kan nggak merasa salah satu. Saya nggak salah. Saya datang itu karena saya sebagai warga negara yang baik menunjukkan kooperatif dan juga memberikan contoh juga buat Bang Rasman. Kalau misalkan dipanggil datang juga kayak gue. Gue aja datang jauh-jauh loh dari Jakarta ke Medan. Terus kayak gitu tiketnya nanti ganti ya Bang. Udah gini lagi di apa? lagi di invoice lagi disusun gitu, ganti. Waktu itu kan dia kan juga pernah bilang depan kalian kan mau traktir saya makan durian ucok kan. Kemarin gua makan sendiri, lo tau nggak berapa? 2,8 jeti. Nanti mau gue tagih sama biaya tiket berapa kemarin pesawat 18 juta. Ganti lu Bang, jangan ngomong doang. Berapa orang kakak ke situ sama tim atau gimana? Di YouTube ya. Berenam. Oke. Itu nanti ganti, nanti wartawan tolong disampaikan ya, tolong diganti Bang. Abang kan laki gentle, kalau ngomong harus ditepatin dong. Abang ngomong janji mau traktir makan durian ucok, sampai sana kagak ada orangnya. Iya, ada fotonya doang. Ada fotonya ya udah saya ganti aja pakai foto saya. Udah saya ganti tuh. Kak, tapi kan waktu kakak diperiksa dia di Bareskrim Mabes, tahu kan Kak ya? Nggak tahu gue kira dia di Medan, makanya gue ke rumah dia. Gue tuh cari rumah dia tuh karena gue mau ngasih surat somasi dari karyawan-karyawannya, dari gaji-gajinya yang belum dibayar. Kan banyak juga hak-hak karyawannya belum dilunasin, kasihan kan, keinget orang diperes sampai kering gitu. Terus kayak gitu sampai sana gue baru tahu katanya kalau misalkan dia itu di Bareskrim ya? Mabes. Iya, dia lagi pemeriksaan di Jakarta gitu. Kok kayak dipisahin gitu ya, gue di pas banget waktunya gue di Medan, dia di Jakarta, kayak dipisahin gitu nggak sih? Ya nggak sih? Jangan Tuhan kah? Sempat ke rumahnya kan ya? Sempat ke rumahnya, ke rumah dia, ke rumah yang katanya istrinya Bu El itu, ke rumahnya. Terus yang kedua ke rumahnya Bu Ade. Dua-duanya tuh padahal ada orang loh. Tapi nggak mau dia dikasih masuk. Tadi gue udah mau numpang boker, cuman takutnya dikasih tisu. Jadi tapi dia sempet agak bete Kak ke kamu, ngapain kamu katanya ke rumah dia, terus dia nggak kenal Fauzan itu siapa, kalau dia juga di kalau dia nggak kenal dia. Karena Nggak ngaku Kak, komen-komen. nggak ngaku dia siapa katanya. Dia nggak kenal sama Claudia katanya. Gimana nggak kenal sih, kan kalian bisa lihat di pressconnya dia sebelahnya dulu siapa kalau bukan Claudia. Mana mungkin. Kalau Claudia ya pasti kenal lah, kan berapa kali presscon. Iya, Gitu. kalau dia kan dia kenal sama Iya. si Fauzan itu kan dia punya bukti, dia ngedit fotonya ngedit videonya Bang Rasman, hasil editannya. Kok miring-miring sih lo megang? Itu kan ada itunya, kakinya ya. Aduh, repot udah. Terus Lanjut. Katanya tadi ke rumahnya, ketemu orang tuanya nggak?
Enggak, ketemu tadi kan adanya bininya. Jadi aku pikir kan kalau misalkan Bang Rasman mungkin hatinya tidak tersentuh. Secara kan jantungnya ada 5, mungkin susah kan nembus ke hati dia kan, bikin dia terharunya. Jadi aku mencoba ke istrinya, siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Secara kan istrinya juga kan mengenal sama karyawannya, kenal juga. Jadi siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Gitu, ternyata nggak dibukain pintu juga. Terus kata satpamnya katanya juga udah ditelepon juga sama si abang, katanya kalau misalkan ada Dennis di situ jangan kasih masuk komplek. Cuman kayaknya dia kurang baik ya sama orang sekelilingnya, jadi kata security-nya biarinin aja, soalnya dia juga pernah bentak-bentak saya gitu. Makanya bang jangan suka bentak-bentak, hati-hati kena azab. Tapi udah Benny sendiri udah kontak istrinya. Udah, kalau istrinya mah blok saya. Oh, Dia blok. Kenapa ya? Bingung loh. Coba Eki tanyain deh tolong. Kenapa ya? Saya bingung di blok kanan kiri. Sama itu juga saya udah undang ke podcast saya, istrinya si Bu Ade. Gitu. Mengulang yang di Polda ya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Dennis pulang? Berapa jam gitu? Berapa jam ya Ki? Dari awal pertama lu datang, terus diterima, terus ditanya-tanya, kira-kira berapa jam? Lupa dia berapa jamnya. Dari jam 3 kali ya? Maksudnya 3 jam lah ya? Dari pagi kah, dari siang? Dari jam 10 aku nyampe. Kelar-kelar dia kalau nggak salah jam 1 deh. Gitu. Kak, fakta apa lagi Kak yang kamu dapat selain rumahnya tadi kamu, apalagi nih yang kamu bisa ceritakan ke kita fakta-fakta si abang? Terus si abang, ternyata dia tuh kurang terkenal di Medan. Iya, gue kira kan di Medan kan dia kan bakal di Jakarta kan nih, orang kenal kan walaupun sebel. Gue kira dia dicintai sama orang Medan. Enggak juga. Siapa dia? Nah iya, nggak kenal juga. Rasman siapa ya gitu. Malah kebanyakan yang kenal sama saya. Oh, Kan pada gitu. tiap yang minta foto sama saya, nonton deh di YouTube aku. Aku Iya, langsung iya. tanya, kenal ini nggak Bang Rasman? Rasman siapa ya? Rasman Nasution. Siapa tuh? Gitu, bingung. Pengacara, nggak tahu. Kan Dennis kan podcastnya kan netral, ya kan? Selalu pengen memberikan informasi yang seimbang. Gue pikir dengan gue ke Medan, gue bisa ngasih hal-hal positif tentang dia. Sebenarnya tuh gue kemarin nanya-nanya ke tetangganya itu, sebenarnya dalam hati itu mencari sisi positif Rasman. Tapi kagak ada loh. Ada sih yang ngomong dia baik, 2, security dia, bukannya tertekan sih menurut gua. Terpaksa. Yang tertekan ya kan, ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang kerja ya, saya nggak maklumi, nggak apa-apa. Kak, tapi kalau nggak salah ngacungin kata kakak gentle bisa ke Medan gitu. Jangan ngacungin doang, gantiin duit gue ongkosnya. Iya, jangan ngacungin. Abang juga jadi laki tuh harus tepatin janji dong. Sebagai laki tuh kalau misalkan udah berucap apa ditepatin. Gitu kan abang bilang katanya waktu itu mau ucok, itu 2,8 JT ucok, nanti kita makan ya ucoknya. Tapi bantuin tagihin. Ucok ya. Nah sejauh ini kamu nagihnya udah sampai mana Kak? Udah maksudnya udah coba ngubungin dia Kan gue nagih? juga, Oh iya benar. gue juga udah DM dia, bang ini gimana nih Duran ucok, boleh masukin ya, saya buka DM-nya, gue kalian nggak percaya. Nggak dibalas ya, Udah dibalas Kak? boro-boro, dibuka juga kagak. Apa mungkin dia terlalu sibuk? Oh dibaca, dilihat tuh sin tuh. Bang, kok WA saya sih kok WA saya diblok sih? Mau kontak abang jadi susah nih. Ini gimana nih makan di ucok, masukin bon putih atas nama doktoran boleh nggak bang? Dibaca doang. Nih ya. Gimana sih? Kalau di laki kan harusnya menepati omongannya. Laki kalau misalkan nggak bukan omongan yang bisa dipegang, apanya lagi? Terus dengar kalian nggak ke abang yang 2 menit itu? Enggak, tanya dong. Katanya cuma 2 menit, bener nggak? Ya Tapi sih. nggak ada hal haram yang saya lakukan di hidup saya gitu. Nonton bokep haram nggak? Ya gue gitu Kak. Iya, nonton bokep haram nggak? Dia bilang sih terserah Haram. dia aja. Hah? Terserah saya, nggak ada yang bisa ngelarang saya. Nggak ada yang bisa Iya. intervensi Ya, hidup gue juga nggak larang dia nonton bokep, nggak apa-apa. Gue kan cuma ngomong, yang gue ngomongin fakta. Kalau misalkan yang gue ngomong nggak fakta, ya silakan lanjutkan hobi abang yang suka lapor-laporin orang itu karena tidak berani menerima kenyataan hidup. Kalau gue ngomongnya tidak sesuai fakta, ya pasti dia marah dong. Tapi bener nggak kalian tanya, dia suka nonton bokep nggak? Iya. Iya. Katanya suka. Nggak ada buktinya gitu. Kata siapa sih? Dia bilang gitu. Dia bilang gitu, nggak ada hal haram yang saya lakukan di hidup saya. Nonton bokep haram nggak? Haram. Iya. Tapi dia Ya ngomong gitu gitu, aja, ya gitu aja kan dia bohong kan, bisa nilai sendiri. Gimana yang lain? Hal kecil aja bohong. Padahal kalau misalkan dia bilang dia jujur, ya ngaku saya nonton bokep, ya sebenarnya sah-sah aja, itu kan hak dia. Cuman kan dia kan yang menjelek bikin jelek dirinya sendiri dengan cara berbohong gitu. Kak, dia kan bilang
kakak sudah terlalu ikut campur nih, maksudnya sampai ke rumah dia kayaknya agak nggak seneng dan agak terganggu nih Kak dengan kehadiran kakak kemarin ke rumahnya, katanya buat apa sih kamu katanya gitu. Buat nagih gaji karyawan yang nggak dibayar sama dia. Kan ada jelas gue ngomong, surat somasinya aja ada dan udah diterima, dan somasi itu berisi, coba dong mau bacain dong surat somasinya. Surat somasi udah jelas, nanti gue bacain habis ini. Dan itu surat somasi ini isinya adalah karyawan-karyawan yang belum digaji sama dia. Kasian gue sih gitu. Dapat apa-apa juga kagak, masih mahalan tiketnya. Rugi iye, beneran deh. Cuman karena gue kasihan aja sama karyawan-karyawannya. Gitu. Kalau misalkan dia emang nggak seneng ya, tapi tanya dong perbuatan gue benar apa enggak, yang kenapa yang masalah gaji karyawannya dia nggak bahas gitu, nggak dibahas kan kemarin, cuman bahasnya yang rumahnya apa segala macam. Berarti apa gitu. Ada korban baru lagi Kak atau masih sekitarnya masih 7 ya kemarin ya? Yang belum dibayar ya 6 apa 7 ya, lupa gue. 7 kayaknya yang kemarin kakak Lupa. hadirkan di. Nih gue bacain ya, kemarin tuh gue kirim surat ke dia. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Claudia, Mariska, Cynthia Kaungan, Ipong, Fauzan, sama Irfan. Kalau dia ini kan bekas PA-nya kan dulu kan pernah kan di sebelah dia itu kan sering kan terbukti dong. Ya. Terus gitu si Mika dulu juga bekas PA dia kan yang selalu di sebelah dia, itu kan terbukti karena dia selalu ada. Terus gitu Ipong patwal, terus gitu Fauzan kameramen, Irfan kameramen. Terus kalau dia masa kerjanya 7 hari, gaji pokoknya 4 juta, lemburnya 500.000 per hari katanya di janjinya. Uang makannya 50.000 per hari. Gaji yang harus dibayar ini 4.927. Terus gitu dikurangin sama yang udah dibayar baru 1,5. Berarti yang kurangnya sisa 3.427.000 gitu. Gue bingung deh, gaji pokoknya 4 juta. Berarti di bawah UMR ya? Iya, Udah UMR. gitu, iya di UMR sana aja udah 4,5. 4,5 udah di bawah UMR, mintanya all in lagi. Minta coli, bingung gue. Udah di bawah UMR, mintanya all in. Oh ya, lupa nggak bilang coli ya. Terus gaji belum dibayar ke 3 juta, diutangin lagi. Gimana loh coba jadi dia? Kasihan loh gue loh. Makanya gimana gue gak kasihan ya, ngasih kan gue liat kalau dia juga cewek. Terus umurnya tuh juga masih muda. Ya kan dia kagak mau jadi PA lagi. Nggak mau jadi PA lagi. Terus kan kemarin si Rasman bilang yang ngatain dia pansos apa segala macam. Iya. Gue yang paksa kok sih kalau dia jadi YouTuber. Emang gue yang suruh biar dia jadi cewek mandiri kan. Dia kan nggak mau jadi PA lagi. Ya dia biar dia bisa independen dong. Bener dong. Terus gitu aku kasih kerjaan juga jadi marketing bunga. Terus gitu dia bilang kemarin Bang Rasman nge-statement ngomong kalau misalkan kalau dia trauma, kenapa dia bisa viral hidung kan? Iya. Iya segala macem. Kebangsaan. Ya karena gue suruh si Dokter Richard jadiin dia brand ambassador. Dan thank you Dokter Richard mau membantu kau dia bayar jadi brand ambassador. Ya biar dia melanjutkan hidup lah. Dia kan masih trauma nggak mau jadi PA lagi. Kalau gue paksain dia jadi PA lagi kerja sama orang kasihan. Gitu. Basicnya dia kan sebenarnya PA. Tapi kan dia kan ada trauma kayak gitu. Dia nggak mau. Kalau dia nggak mau jadi PA lagi ya udah gue ajarin kerja lah. Bikin YouTube. Gue yang suruh, update gue yang suruh, bukan suruh apa gitu. Update-nya kan bukan tentang dia aja. Update misalkan dia kan di-endorse sama Dokter Richard ya update gitu. Biar dia bisa mandiri. Gue tuh belum jadi YouTuber emang. Terus udah gitu si Mika dulu ya. Iya Dulu. Kak, iya. Si Mika gaji pokoknya 4 juta, lemburnya 300.000 per hari, uang makannya 100.000 per hari. Masa kerjanya 41 hari, betah bener ya. Gaji yang udah dibayar 1.200.000. Gaji yang harus dibayar yaitu belum dibayar kok 15 juta ya, ini Mika yang tulis 15.362 karena kata dia uang makannya 41 hari belum dibayar, lemburnya 20 hari belum dibayar gitu. 15.362 buset. Nah terus Ipong masa kerjanya 14 hari belum dibayar sama sekali, gajinya 14 hari kurang 1,4 juta. Fauzan masa kerja 10 hari, gaji yang harus dibayar Fauzan itu yang di sekap itu yang dipukul 1,3 juta. Terus Bu Ade ikut tampar. Terus kayak gitu si Irfan editor, gaji yang harus dibayar gaji pokok 26 hari 3.900.000, uang makan 26 hari 650, gaji yang udah dibayar baru 74.000. Kebayang nggak lo kalian kan tuh gaji yang belum dibayar 4 juta, jadi 4.476.000. Terus begitu, gue kesana mau nganterin surat ini juga sekalian, gitu.
bahwa berdasarkan hal tersebut kami meminta kepada pihak ketujuh somasi yaitu Bapak Ran untuk melakukan pembayaran hak dan memulihkan kerugian kami selambat-lambatnya selama 3 kali 24 jam sejak diterimanya somasi ini. Demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk sungguh-sungguh menjadi perhatian dari Bapak Ran. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Claudia, Mika, Ipong, Fauzan, Ivan. Tanda tangan udah gue kasih dia. Ya kayak gitu. Gue ke rumahnya mau kasih ini, emang kenapa? Coba aja kalian kan pekerja nggak digaji gitu. Enak nggak? Kesel lah, kasihan. Rasanya gimana? Udah di keringatnya udah habis sampai kering. Ada juga yang dilecehin, masih aja nggak dilunasin gajinya. Kak, angka selanjutnya setelah pemanggilan kemarin apalagi nantinya ke depan? Belum tahu. Pokoknya apapun hasil dari Polda Sumut, Denis percaya Polda Sumut adalah polisi yang yang persisi, terus udah gitu adil dan bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, profesional. Denis yakin. Dan Denis juga udah jelasin kemarin semua kejadiannya fokusnya di Jakarta. Udah terkait yang kemarin dia tiba-tiba malam-malam datang ke podcastnya Uya terus yang nggak mau ke podcast kamu. Itu mah dia kalian tahu sendiri. Itu mah dia kan dulu kan dia sendiri yang ngomong katanya mau ke podcast gua. Dia yang menawarkan diri loh awalnya. Waktu gua datang ke preskon dia yang minta diundang. Si Farhat kau undang, saya kapan kau undang gitu. Depan kalian kan ngomongnya. Gitu. Sekarang nggak mau. Abang beda-beda ngomongnya gimana sih? Jadi laki tuh harus bisa dipegang Bang omongannya. Kok omongannya dia nggak bisa dipegang gimana yang lain? Gitu. Pantas cuma 2 menit. Setelah podcast itu beberapa hari kemudian atau mungkin besoknya itu dia lepas laporan Uya dan Irjen Pol itu gimana? Menurut gua mah dia mah ini aja ya, pengen kelihatannya kelihatannya nggak ada, pengen kelihatannya udah damai depan publik gitu ya. Menurut opini gua, yang gua lihat adalah dia pengen terlihat seolah-olah udah damai gitu, biar mengurangi hujatan, nggak ngefek Bang. Itu tetap juga, karena ya dia nggak mau mengakui salah dia, gengsi, power syndrome, menurut gua. Star syndrome juga menurut gua, tapi bintang jatuh. Comet syndrome. Soalnya namanya naik, karirnya jatuh, namanya comet syndrome. Kan menurut kamu dia kan udah ada 9 laporan nih, minta tanggapannya. Dia udah ada mulai ketakutan sendiri, gasan dia sudah mulai menghindari kita juga teman-teman media. Itu tumben ya? Iya, itu gimana tuh menurut kamu? Iya, itu gimana menurut kamu tuh Kak? 9 apa yang pasti ya dia takut lah. Tapi kan dia bilang sekali lagi jantungnya ada 5. Tapi ya kalau menurut gue bisa melihat perbedaan dia sudah jelas. Tadinya kan dia kan bentak-bentak apa segala macam, so jago. Aduh. Bentak-bentak, marah-marah segala macam. Sekarang kan intonasi menurun. Terus gitu intonasinya menurun. Kalau ngomong habis intonasi menurun terus gitu kalau ngomong apa-apa bawa agama udah dari dulu ya kan, tapi mohon maaf sangat tidak cocok dengan tingkah lakunya. Bawa agama nggak apa-apa asal tingkah lakunya mencerminkan yang baik-baik gitu. Dan kalau mengenai 9 apa itu siapa aja sih? Dia tuh dari LP saya, dari PKK, terus dari Irjen, Bu Evi, Bang Hotman, Otman, terus Claudia, terus siapa lagi? ada beberapa. Iklim. Ada 9 pokoknya. Kim. Ada 9. 3 lagi lah Bang, Susin. Itu kan belum semuanya yang mau bikin LP juga. Gitu, masih ada. Karena kebenaran akan terungkap, gue yakin. Karena Siva ini udah jalan Tuhan. Tuhan itu maha adil. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Gue peras keringat karyawan dulu bisa bentak-bentak mereka. Fakta akan terungkap, doa orang yang terzolimi akan terwujud. Oke. Kak Denis, sedikit tuh mungkin tanggapannya soal kemarin MZ yang udah sidang kemarin. Iya, gue tuh harusnya datang untuk situ, kan itu kan sidang terbuka. Iya, harusnya gue datang. Tapi kan gue ke Medan memenuhi laporan dari Bang Kasman. Tanggapan gue di situ itu dia pakai makeup artist ya, dandan tuh situ ya. Kayaknya bahagia ya, mungkin cocok ya. Dia kayaknya dandan tuh terus gitu. Gue cuma nonton sepintas ya. Dia kayaknya nggak gitu banyak ngomong terus dibisik-bisikin terus sama lakinya. Gue mau tanya lakinya kenapa sih tuh takut terseret ya? Bisik-bisikin mulu, takut bininya salah ngomong atau gimana? Karena kan yang kasus penipuan itu kan belum berjalan ya. Dan menurut gue diduga ya. Menurut gue diduga
Kalau misalkan lihat aja, baca aja komentar netizen, semuanya diduga, semua orang pada menduga-duga kalau misalkan Lukman itu dan Medina itu adalah diduga sindikat suami istri, karena nggak diduga itu Lukman itu menikmati hasil, masa dia nggak tahu? Sementara kan dia nggak kerja, semua orang juga tahu dia nggak kerja. Dan anehnya lagi, Lukman tuh pernah ngomong ke si Uya, kalau misalkan nanti gue baru mau podcast, tunggu pas Medina masuk. Tapi mana tuh kalau si Lukman nggak podcast sama si Uya gitu. Dulu sama gue juga gue tanya ya, nanti ya tunggu si Medina masuk gitu. Kenapa begitu ya? Hah? Ya takut mungkin ya yang gue pikir. Menurut gue ya mungkin takut kali kalau misalkan dia ngomong apa di counter lagi. Kan soalnya kan dulu kan mereka lagi berantem. Terlihat tertekan nggak sih Kak mukanya kalau Kakak lihat dari mungkin video-video atau apa? Menurut gue enggak. Dia kayak apa ya? Menurut gue muka dia ngingetin gue, muka dia pas sidang itu, pas gue nonton saya itu ngingetin gue sama cewek yang kasus Yanida itu. Iya, kayaknya nggak ada perasaan bersalah gitu mukanya, iya apa, lempeng gitu, nggak ada perasaan bersalah, beda lah gitu. Jadi gue nggak kasihan sih. Tapi kemarin MZ sempat memeluk Kak Uci. Ya iya, soalnya kan sama yang laporan yang paling gede kan Kak Uci gitu. Jadi dia ya gitu lah, kan artinya juga pasti bye-byein Kak Uci. Ada obrolan nggak soal meluk MZ dengan Kak Uci? Ngomong, katanya salaman sama peluk. Terus aku tanya sama Kak Uci, tapi Kak Uci udah cuci tangan kan habis itu, dia udah kata dia. Jadi gue gak khawatir gitu. Tapi kalau misalkan memaafkan ya pasti gue yakin Kak Uci memaafkan. Cuman kan proses hukum tetap berjalan. Menurut gue kalau misalkan mereka benar memaafkan dan pengen Medina menjadi lebih baik, satu-satunya cara adalah ya maafkan dengan dari hati, tapi proses hukum tetap berjalan agar dia mendapat efek jerak. Gitu. Nah ini kan artinya juga akan ada kasus-kasus lain gitu, ini kan masih baru Terbuka. Ya kasus sama Uci doang akan ada. Iya, ini kan yang pengancaman kan yang kemarin sidang itu kan, yang penipuan kan belum. Makanya nanti yang pas saat penipuan itu akan terlihat siapa aja orang yang terlibat, siapa aja menikmati hasil, apakah lakinya yang diduga menikmati hasil itu ikut-ikutan atau enggak, dan siapa aja yang menerima aliran dana, itu semua akan terungkap. Jadi ini baru permulaan buat Medina, bukan akhir. Menurut gua. Tapi Kak Denis bicara sebagai wanita ke wanita, Kak Denis melihat MZ sendiri ada rasa iba nggak sih, Kak? Enggak. Karena bukan iba ya, iba enggak. Memang dia udah harus dikasih efek jerak. Kalau misalkan dia nggak dikasih efek jerak, akan ada korban lain. Terbukti dari yang dulu, dia kan nggak dapat efek jerak, belum. Karena kan kepolisian butuh proses pastinya. Nggak kayak tahu bulat ya, goreng dadakan. Jadi semua butuh proses, dan dia juga di dalam juga menurut gua adalah salah satu cara biar dia merasa salah gitu. Karena yang menurut gua dari tatapan mukanya tuh nggak ada perasaan salah. Bisa dibedain ya orang yang merasa salah, enggak, bisa dibedain. Ada lagi? Belum? Belum? Oke. Pesan buat Rasman. Ya, terakhir pesan. Pesan buat Bang Rasman ya, Bang, tetap semangat, tetap apa? Bayar utang. Iya, tetap semangat, bayar utang, bukan utang dong. Itu nanti akan ada jadi invoice. Gue sekarang ngumpulin KKP-nya. Yang gue inget tuh tiket 18 juta. Duren Ucok 2,5 apa 2,8 sih? 2,8. Terus udah gitu apalagi tuh kemarin gue makan di restoran bintang 2 jutaan. Terus udah gitu makan bihun bebek berapa ya? 1,4 ya, 1,3 gitu. Lagi dikumpulin KKP-nya, terus minum Starbucks kemarin 120.000. Total. Waduh, nanti belum ditotalin, lagi dikumpulin invoice-nya. Iya kan, udah gitu apa lagi tuh ya? Bensin nanti coba deh gue hitung. Oh, iya. Iya bener. Sewa mobil. Iya bener sewa mobil apa? Iya bensin toh, ya itu ya bener. Untung ingetin, makasih ya. Parkir. Apa? Parkir. Parkir, terus belum lagi itu beli bawa pulang ini apa, bawa meranti buat emak gua segala macam. Emak gua kan terkena dampak juga stres tuh, karena dia juga kan. Iya benar. Itu semua kan Abang Rasman, karena mulutnya terlalu frontal. Terus kemarin ditanya sama media sana, apakah ada niat damai? Nggak ada, sama sekali nggak ada, karena dia melecehkan wanita gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan Rasman ya, kalau misalkan dia tidak melecehkan wanita, dia nggak jahat gitu sifatnya gitu, nggak nindas yang lemah, dia bayar gaji karyawan, sebenarnya dia tuh menurut gua dia nggak cocok jadi pengacara, cocoknya jadi ini aja, selebgram gitu kan. Selebgram, ya kan, siapa tahu Bang Rasman bisa kayak gue, dulu kan gue dibenci, terus sekarang dipuji, siapa tahu dia bisa begitu. Nah dia cocok tuh jadi brand ambassador, menurut gue ya, dia cocok jadi brand ambassador baju-baju KW, ya kan. Laku kali, kemarin nanti kan gara-gara dia pakai banyak yang beli, gue aja sampai ikutan beli.
Iya, terus kayak gitu tisu magic gitu juga. Iya kan, obat kuat gitu-gitu laku loh. Karena dia sebenarnya apa yang dia ngomong lucu gitu kan, dengan kepedean dia. Ya lucu aja gitu, bukan pede lagi dia sih. Kalau gue kan muka tembok. Iya. Ini ibarat kata ya, bukan kata yang digeger otak ya. Ibarat kata ya. Ibarat kata kalau misalnya gue kan muka tembok atau malu, dia mah udah muka tembok, udah kebentuk tembok kali. Bentuk tembok udah kayak nggak sadar ngomongnya, menurut saya gitu. Jadi semua hal disangkal-sangkal sama dia. Tapi kan apa yang saya ngomong kan benar kan, kebanyakan. Yang itu yang kemarin Aisyah bukan namanya. Nah dia nggak jawab pada aku nanya itu sih, nggak jawab. Pokoknya yang ke Bali sama dia naik bisnis berdua si Aisyah aja. Kemarin di bawah tuh kayak di Mabes. Iya, oh ya, Iya. Bu Ade kasihan ya, padahal dia kan dulu katanya pengen sayang sama Bu Ade. Emang Bang Kasman mah hebat, setia banget sama Bu Ade. Sampai pergi ke Balinya sama Aisyah. Kalau uangnya nggak balik gimana tuh, Apa? Kak Denis? Kalau Uangnya nggak kemarin balik. itu nggak dibalikin sama Bang Agus, gimana tuh? Waduh, kayaknya somasi kali ya. Somasi lagi. Somasi lagi, ya dia kan sering somasi orang. Ini namanya apa ya, azab somasi kah? Semua kalian mau somasi atau apa gitu. Ya dia harus aja mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, jangan kebiasaan. Soalnya dia tuh udah dibiarkan hidup terlalu lama menindas orang, maki-maki orang gitu. Ini adalah sekarang saatnya dia membayar karmanya itu. Dibayar cash sama yang di atas, sama konten sama gue. Nah, terakhir apa sih contoh pertanyaan dari Polda Sumut? Salah satunya mungkin yang kakak ingat atau yang bisa. Yang gue inget yang somasinya dijadiin bungkus gorengan. Oh. Ya dia katanya merasa sakit hati atau apa gitu ya. Jadi apa gitu ya, gue juga ngerti, gue lupa. Pokoknya somasi gitu jadi kertas gorengan ya. Gue jawab ya, karena gue ramah lingkungan. Daripada gue buang, bener kan, daripada dibuang lebih ini lagi, lebih tidak menghormati. Yang penting kan gue udah menerima dengan baik dan gue membaca depan kalian dan mengucapkan terima kasih. Terus kayak gitu ya udah, daripada gue buang, ya mendingan gue pergunakan ke tukang gorengan. Lagi juga gue balikin ke dia kan, ke dia lagi kan. Menghinanya di bagian mananya. Jangan baper deh bang. Terus setelah Kak Denis ke Medan ada Bang Kasman kontak Kak Denis? Gue bilang, gue di blog, gue DM, gue kan Ucok gimana gitu. Sekarang dia sejak sama si Aisyah sombong sama saya. Pas sama si Bu Ade masih lucu, suka balas-balas WA gue. Kadang-kadang dia WA duluan. Sampai gue kan pernah tanya, ini istri abang tahu kan, nanti takutnya saya disangka pelakor gitu. Terus dia kemarin bilang apa tuh, ganggu kehidupan saya apa, rumah tangga apa? Iya. Jangan ganggu. Jangan. Iya. rumah tangga. Dia kalau ada Saya masalah tahu. selalu ke Mekah, pokoknya gitu. Pokoknya selalu jujur sama keluarganya gitu. Iya. Dia jujur sama keluarganya, ih nggak ada yang mau ganggu keluarga abang. Saya emang nggak minat jadi pelakor, apalagi pelakornya abang nggak minat sama sekali, sumpah. Demi apapun, iya nggak Milih ya. minat. Iya, Pelakor juga milih. iya, pelakor juga punya mata, punya hati kan. Nggak mau juga bang, milih juga benar. Bener deh, aduh. Abang ini kadang-kadang suka GR deh menurut saya. Iya, apa yang saya sampaikan tidak sampai ke dia gitu, apa yang saya ucap suka nggak nyampe. Bingung saya. Udah. Udah cukup yuk. Ya udah. Oh. Terus si dia nggak jadi pengacaranya sini ya? Pengacaranya si Medina kemarin. Enggak kan? Udah ya. Bang Lukman. Masih nggak? Masih kan? Itu diperiksa. Medina sidang dia diperiksa. Masih nggak ini? Udah. Udah. Tunggu.